Perkenalkan, nama saya Nursari Waini Sigalingging. Saya dari kelas F perwakilan kelompok 11. Di sini saya akan membahas sebuah tema untuk pemenuhan tugas dari Bapak Parologi dalam mata kuliah konsep dasar biologi. Topiknya yaitu tentang kesehatan dan penyakit. Namun tidak hanya itu, kita akan membahas berbagai tema lagi. Apakah itu? Nah, setelah membahas kesehatan dan penyakit, kita akan membahas tentang menerapkan gaya hidup sehat yang terdiri dari beberapa pokok bahasan, yaitu pemeliharaan kesehatan pribadi, kesehatan lingkungan, dan kesehatan dan keselamatan anak. Menerapkan pola hidup yang sehat memerlukan pemahaman mendalam terhadap konsep-konsep kesehatan pribadi, lingkungan, dan keselamatan anak. Mari kita jelajahi ulang tentang konsep-konsep tersebut dengan bahasa yang berbeda. Sebelumnya, kita akan membahas tentang konsep kesehatan dan penyakit. Kesehatan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mencakup kondisi dan keadaan seluruh tubuh dan bagian-bagiannya yang bebas dari penyakit. Undang-Undang Kesehatan Nomor 23 Tahun 1992 memberikan dimensi tambahan, mendefinisikan kesehatan sebagai keadaan sejahtera dari segi fisik, mental, dan sosial yang memungkinkan seseorang hidup secara ekonomis dan sosial. Dalam konteks ini, kesehatan bukan hanya merujuk pada kesehatan fisik, tetapi juga mencakup aspek-aspek psikologis dan sosial. Sedangkan penyakit itu adalah melibatkan ketidaknormalan, ketidaknyamanan, atau gangguan dalam tubuh, jiwa, dan sosial seseorang. Penyakit merujuk pada gangguan fungsi tubuh yang tidak normal, mengakibatkan berkurangnya kapasitas. Ini terjadi ketika seimbangan dalam tubuh tidak dapat dipertahankan. Nah, kita sudah mengetahui konsep kesehatan dan penyakit. Sekarang, mari kita ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang pemeliharaan kesehatan pribadi. Melindungi kesehatan adalah tanggung jawab seumur hidup, dan memiliki asuransi kesehatan dianggap sebagai keputusan bijak mengingat ketidakpastian kapan penyakit dapat muncul. Melakukan kunjungan ke dokter secara berkala sangat direkomendasikan. Selain itu, nutrisi juga menjadi fokus dengan makanan bergizi sebagai kuncinya. Olahraga juga sebagai bagian integral dari hidup sehat, disarankan dilakukan secara rutin. Aktivitas fisik membantu menjaga sistem tubuh, termasuk kardiovaskular, otot, dan kesehatan mental. Selain itu, menghindari merokok dan mengelola tidur dengan baik juga menjadi langkah penting dalam menjaga kesehatan pribadi. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang pemeliharaan kesehatan lingkungan. Kesehatan lingkungan menurut World Health Organization adalah keseimbangan ekologi antara manusia dan lingkungan untuk menjamin keadaan sehat manusia. Ini mencakup 17 ruang lingkup, mulai dari penyediaan air minum, pengelolaan limbah, hingga aspek kesehatan lingkungan dan transportasi udara. Pemeliharaan kesehatan lingkungan melibatkan upaya mengurangi pemanasan global, menjaga kebersihan, dan menanam pohon. Selain itu, pengelolaan sampah baik organik maupun non-organik, serta tidak menebang pohon secara sembarangan menjadi langkah penting dalam menciptakan lingkungan yang sehat. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu tentang keselamatan dan keamanan anak. Menjaga kesehatan anak melibatkan beberapa aspek. Pertama, menciptakan kebiasaan hidup sehat, seperti mencuci tangan untuk mencegah penyakit. Yang kedua, meningkatkan sistem kekebalan tubuh anak melalui tidur yang cukup, asupan makanan bergizi, dan olahraga teratur. Ketiga, memberikan imunisasi dan pemeriksaan rutin agar membentuk kekebalan tubuh anak terhadap penyakit. Yang keempat, atur porsi makan anak. Janganlah pola asupan makan anak agar tidak gampang terkena penyakit. Dan ajak anak untuk aktif bergerak. Ajari menjaga kesehatan gigi, dan selanjutnya, hindari penggunaan produk antibakteri secara berlebihan. Perhatikanlah produk yang digunakan untuk anak. Jangan sembarangan agar terhindar dari hal yang tidak diinginkan. Untuk menjaga keselamatan anak, ciptakan lingkungan yang aman untuk anak, dan jangan biarkan mereka stres. Berilah ruang bagi mereka untuk mengungkapkan emosi mereka. Semua langkah ini bertujuan menciptakan kondisi yang mendukung pertumbuhan anak-anak secara sehat dan bahagia. Sebagai penutup, kesehatan pribadi, lingkungan, dan keselamatan anak sangat berkaitan. Dengan pemahaman mendalam tentang tindakan konkret, kita dapat menciptakan gaya hidup yang mendukung kesehatan dan kesejahteraan untuk diri sendiri dan generasi mendatang. Selamat menjalani hidup sehat, semoga bermanfaat.